Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Herni Solihah, bisa dipanggil dengan Ibu Irin, Ibu mahasiswi dari UP Kampus Serang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi berupa video pembelajaran. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah kita berdoa, mari kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengamati teks bacaan yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangan teknologi pangan dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan secara bersama-sama, peserta didik dapat menemukan produk dari teknologi pangan dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan teks bacaan yang terdapat pada video pembelajaran yang diberikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengelompokkan hasil panen dan hasil teknologi pangan dengan tepat serta dapat menceritakan kembali isi teks bacaan dengan lengkap. Yang keempat, dengan mendengarkan lagu tukang sayur dalam video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengenal pola irama sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Yang kelima, dengan menyimak video pembelajaran tentang pola irama yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat memahami perbedaan pola irama yang terdapat pada sebuah lagu dengan tepat. Yang keenam, dengan mengidentifikasi pola irama dengan lirik lagu yang terdapat pada video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan variasi pola irama lagu yang berbeda pada sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Yang ketujuh, dengan menyanyikan lagu tukang sayur, peserta didik dapat memperagakan variasi pola irama yang berbeda pada sebuah lagu dengan benar dan percaya diri. Yang kedelapan, dengan mengamati bentuk tempe yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengidentifikasi luas permukaan bidang tempe dengan tepat. Yang kesembilan, setelah mengidentifikasi luas permukaan bidang tempe, peserta didik dapat menjelaskan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benang konkret. Yang kesepuluh, dengan mengamati bagian-bagian permukaan tempe pada video pembelajaran, peserta didik dapat menghitung luas permukaan bidang alas tempe dalam satuan tidak baku dengan tepat. Yang kesebelas, setelah mengidentifikasi luas permukaan bidang dalam satuan tidak baku, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya ada bacaan. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Nah, ini teks bacaannya ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak ada atau tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Selanjutnya, carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Contohnya, hasil panennya kacang kedelai, hasil teknologi pangannya ialah tahu. Nah, yang kedua, hasil panennya mangga, hasil teknologi pangannya ialah manisan.
Hasil panennya daging, hasil teknologi pangannya ialah bakso, sosis, dan kornet. Hasil panennya stroberi, hasil teknologi pangannya ialah selai. Yang kelima, hasil panennya susu. Hasil teknologi pangannya ada susu bubuk, keju, dan yogurt. Selanjutnya, amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Ceritakan ringkasan yang telah dibuat olehmu secara bergantian di depan kelas. Manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, selanjutnya, setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Nah, judulnya Tukang Sayur, karya Ate Mahmud. Dengarkan dengan baik lagu Tukang Sayur yang dinyanyikan oleh gurumu. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Selanjutnya, masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Iya, pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan temanmu. Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan, pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Selanjutnya, Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-temannya mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Selanjutnya, tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Yang warna pink itu persegi, yang warna biru segitiga. Jadi perseginya dibagi dua menjadi segitiga. Nah, persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, yang persegi adalah satuan luas, yang segitiga adalah satuan luas. Jadi, dua segitiga merupakan satu satuan persegi. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Yang pertama,
gambar di bawah ini berapa satuan persegi? Jawabannya 4 persegi ditambah 2 segitiga atau 1 persegi. Jadi 4 persegi ditambah 1 persegi sama dengan 5 satuan persegi. Yang kedua, gambar di bawah ini berapa satuan persegi? Jawabannya 3 persegi ditambah 4 segitiga atau 2 persegi. Jadi 3 persegi ditambah 2 persegi sama dengan 5 satuan persegi. Yang ketiga, gambar di bawah ini berapa satuan persegi? Jawabannya 5 persegi ditambah 2 segitiga atau 1 persegi. Jadi 5 persegi ditambah 1 persegi sama dengan 6 satuan persegi. Nah, gambar di bawah ini berapa satuan persegi? Jawabannya 4 persegi ditambah 2 segitiga atau 1 persegi. Jadi 4 persegi ditambah 1 persegi sama dengan 5 satuan persegi. Nah, gambar di bawah ini berapa satuan persegi? Jawabannya 3 persegi ditambah 2 segitiga atau 1 persegi. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4 satuan persegi. Nah, gambar bawah ini berapa satuan persegi? Jawabannya ada 6 persegi ditambah 2 segitiga atau 1 persegi. Jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7 satuan persegi. Kesimpulannya adalah 1 persegi sama dengan 2 segitiga atau 2 segitiga sama dengan 1 persegi. Nah, teknologi pangan sangat penting untuk menghasilkan hasil makanan yang baru. Nah, dan agar tidak mudah cepat basi atau untuk mengawetkan makanan. Seperti itu. Contohnya, kedelai bisa menghasilkan tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Ya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.